Ya Tribuners, pada hari ini, tepatnya pada malam ini, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2024, ini debat pertama untuk pemilihan calon wali kota dan juga wakil wali kota Bandar Lampung dilaksanakan. Nah Tribuners, untuk membahas seperti apa kira-kira debat yang akan dilangsungkan pada malam ini, kita akan berbincang bersama dengan akademisi politik dari Universitas Mego Patulang Bawang, yaitu Bapak Triyono. Halo, selamat sore Pak Tri. Sore Mbak Mutiara. Ya Pak Triyono, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya di berbagai media bahwasannya pada hari ini, tepatnya nanti malam, ini kan KPU Kota Bandar Lampung akan menggelar debat pertama untuk calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Bandar Lampung. Nah, dari Pak Triyono sendiri selaku akademisi politik ataupun pengamat politik, bagaimana nih Pak kira-kira prediksi debat yang akan diselenggarakan malam ini? Baik, jadi kalau kita cermati media ya beberapa hari terakhir ini itu dan penyampaian dari Ketua KPU Kota Bandar Lampung bahwa untuk debat calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung ini itu kan dilaksanakan 2 kali Mbak, jadi Oktober dan bulan November. November. Nah, yang Oktober ini itu insya Allah dilaksanakan nanti malam. Nah, terkait dengan isu-isu yang akan dibahas ya dalam debat nanti malam itu memang ya ada 6 poin gitu ya, sebagaimana disampaikan KPU itu ya salah satunya itu terkait dengan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Nah, jadi terkait dengan debat nanti malam, saya melihat tentu kedua paslon ya 01 dan 02 ini dalam hal ini tentu mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan debat nanti malam. Nah, dalam hal ini barangkali yang diuntungkan itu adalah incumbent gitu ya, paslon 02 Eva Duyana dan Pak Amrullah, karena beliau kan periode pertama 5 tahun yang lalu sudah pernah mengikuti juga debat seperti ini. Jadi dari sisi kesiapan tentu akan lebih siap ya dibandingkan paslon 01. Tetapi juga menjadi beban gitu ya bagi 02 manakala nanti paslon 01 itu menampilkan data-data yang real di lapangan. Baik. Ya, tentu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi paslon 01 itu bagaimana 5 tahun terakhir ini Kota Bandar Lampung ini di bawah kepemimpinan paslon 02 gitu ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik menurut saya. Kemudian poin kedua, tentu dalam hal ini ya antar kandidat ini akan menonjolkan visi, misi dan beberapa program terkait dengan tema-tema yang akan didebatkan nanti malam. Dan tentu kita berharap gitu ya, debat nanti malam itu tidak hanya sekedar formalitas saja, tapi ada sebuah edukasi yang kemudian nanti bisa menjadi aksi ya siapapun yang terpilih memimpin Kota Bandar Lampung ini. Karena kita tentu berharap gitu ya, dari masa ke masa ada peningkatan yang lebih baik, khususnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik gitu ya, infrastruktur, itu yang kita harapkan dari kepemimpinan kepala daerah di Provinsi Lampung ini. Itu Mbak. Oke, ini jadi bisa dikatakan debat nanti malam ini cukup seru seperti itu ya, mengingat tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Triyono, bisa dikatakan ini 50-50 nggak sih Pak? Jadi kita belum tahu nih kira-kira mana yang lebih unggul, jadi sama-sama punya keunggulan dan kelemahan masing-masing ya Pak untuk kedua calon ini? Betul, ya kita katakanlah 50-50 gitu ya. Artinya kedua paslon ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, mudah-mudahan nanti wakilnya bisa saling melengkapi. Dan sekali lagi, ya, debat nanti malam itu kita harapkan itu memberikan edukasi ya kepada publik Kota Bandar Lampung
Baik. sehingga bisa semakin meyakinkan pilihan dari masyarakatnya untuk memilih paslon 01 ataupun 02 gitu. Oke, nah ini sempat disinggung pula bahwasannya harapannya debat ini bisa mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini udah nggak bingung lagi ketika nanti datang ke TPS untuk memilih siapa sih kira-kira yang akan memimpin Kota Bandar Lampung. Nah Pak Triyono, sebenarnya kalau dari kacamata politik sendiri ini sebenarnya kan debat 2 kali diadakan. Seberapa besar sih Pak pengaruh debat nanti itu terhadap keputusan dari masyarakat ini untuk menentukan pilihan mereka seperti itu? Persentase bisa dikatakan cukup besar ya, karena untuk pemilih di Kota Bandar Lampung ini kan masuk di konstituen pemilih menengah yang dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi media itu lebih tercover dibandingkan pemilih-pemilih di beberapa daerah yang jangkauannya dari sisi media itu kurang gitu ya. Nah, di Kota Bandar Lampung ini kan dari sisi media, kemudian jaringan itu lebih mudah cepat tersampaikannya kepada publik. Nah, jadi penampilan yang meyakinkan, penampilan yang bisa menjual ide-ide ya nanti malam dari para paslon itu sangat menentukan gitu ya. Eh, Kepada pemilih di Kota Bandar Lampung ini itu akan terlihat nanti dari apa-apa yang akan disampaikan oleh dua paslon ini. Nah, kemudian pasca dari debat ini yang tidak kalah pentingnya itu adalah aksi nanti di masa-masa kampanye itu, bagaimana dua paslon ini gitu ya itu bisa betul-betul menyerap aspirasi yang ada di masyarakat, kemudian dinarasikan dalam bentuk program-program ke depan. Nah, itu tentu akan menjadi poin ya yang baik bagi paslon dalam rangka menjaring suara-suara dari masyarakat gitu. Oke, jadi memang ternyata debat ini sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar untuk masyarakat bisa menentukan siapa kira-kira yang akan mereka pilih pada saat pilkada nanti. Karena kan bisa dilihat ini ketika dilakukan debat, kedua pasangan calon ini akan menawarkan ide-ide terkait dengan program kerja mereka dan sebagainya. Nah Pak Triyono juga tadi kan sudah sempat menyinggung nih terkait dengan isu-isu apa saja yang akan dibahas pada debat nanti malam. Tapi kalau misalkan kita membaca dari 6 poin atau 6 poin tema ya, atau istilahnya isu yang akan dibahas pada debat pertama mereka, yakni debat nanti malam, itu uh, kira-kira yang paling menguasai 6 poin tersebut siapa sih Pak kalau dari kacamata politik? Ya, tentu dalam hal ini seperti yang tadi di awal saya sampaikan, incumbent ini lebih diuntungkan ya Mbak ya. Karena lima Sebenarnya. tahun ini itu sudah bergelut dengan tema-tema yang akan menjadi topik debat nanti malam. Nah, Oke. walaupun ya paslon 01 dalam hal ini Bu Rehana itu juga sedikit banyak itu kan sebelum beliau itu purna gitu ya pensiun dari ASN itu juga hadir dalam memberikan pelayanan publik walaupun lebih spesifik ke kesehatan ya Kesehatan. sebagai Kadis Kesehatan Provinsi Lampung. Artinya ini menjadi menariknya dua paslon ini itu hadir dengan background sama-sama pernah menjadi bagian dari pelayan publik. Ya, hanya saja memang ketika kita presentasikan paslon 02 itu lebih memahami gitu ya kondisi Kota Bandar Lampung itu sendiri, karena yaitu dengan posisi incumbent diuntungkan dengan 5 tahun ke belakang itu apa-apa yang sudah dikerjakan gitu ya, artinya itu lebih familiar di 02. Hanya saja sekali lagi ini dari sisi politik gitu ya, 01 itu bisa menggunakan manakala ada poin-poin krusial dalam hal umpamanya terkait pelayanan publik gitu ya, terkait dengan pendidikan, kesehatan, banjir, isu-isu tentang apa kemiskinan di kota gitu ya. Ini ketika paslon 01 tim suksesnya itu bisa mengemas dalam bentuk narasi yang dipertanyakan kepada paslon 02. Nah, tentu 02 di sini harus siap dengan beberapa jawaban terkait dengan isu-isu krusial yang menjadi perbincangan publik gitu ya, sering di Kota Bandar Lampung, terutama terkait dengan isu banjir dan lain sebagainya. Oke.
Nah, tapi yang menariknya lagi ternyata ini kan untuk pemilihan di Kota Bandar Lampung, calon wali kotanya dua-duanya adalah seorang perempuan yang memang kita tahu mereka ini sering banget bersuara atau mengatasnamakan mereka itu dengan sebutan atau gelar bunda. Dua-duanya ini kebetulan seperti itu nih, Pak Ya, Triyono. Ada nggak sih Pak sebenarnya pergeseran kenapa sih akhirnya yang maju dalam pemilihan wali kota ini adalah sosok perempuan dua-duanya gitu Pak? Kalau ya. dari kacamata politik melihatnya seperti apa sebenarnya? Ini kan Jadi cukup ini, menarik gitu. iya, eh, di satu sisi ya, memang kita apresiasi bahwa kesetaraan gender dalam hal ini, perempuan itu sudah banyak yang tampil dan bermunculan ya di kancah Iya. politik. Tidak hanya di Kota Bandar Lampung, tapi di Indonesia yang tahun ini itu bersamaan melaksanakan pilkada serentak. Kalau kita kalkulasikan itu banyak ya paslon-paslon itu yang menarik untuk kita cermati itu, banyak perempuan yang muncul ke permukaan. Bahkan Jawa Timur umpamanya ya, itu Iya, tiga-tiganya itu adalah perempuan gitu perempuan, kan, betul. cagupnya itu. Nah, kembali ke Kota Bandar Lampung, Mbak. Jadi ini tentu ya berkenaan dengan politik itu sendiri. Pada saat pencalonan pada saat itu tentu kenapa dua paslon di Kota Bandar Lampung ini bisa perempuan. Jadi sekali lagi ini lebih kepada eh, apa bergaining politik ya dalam artian partai-partai pengusung memang mengarahnya mendukungnya itu ya kedua paslon ini baik Bunda Eva maupun Bunda Rehane ini. Mm-mm. Nah, tinggal tentu ketika perempuan dalam hal ini, dua bunda ini muncul ya sebagai calon wali kota Bandar Lampung, ini tentu ada sebuah apresiasi dan harapan besar gitu ya kepada dua kandidat ini untuk membawa kota Bandar Lampung ke arah yang lebih baik gitu ya. Artinya di satu sisi ini membuka potensi dan peluang kaum perempuan untuk tampil di publik menjadi pemimpin gitu ya di eksekutif. Di sisi lain juga tentu ada beban ya yang perlu dipikul oleh siapapun nanti pemenangnya gitu ya untuk membawa kota Bandar Lampung ini ke arah yang lebih baik, yang masyarakatnya bisa lebih sejahtera gitu ya, tatanan kotanya bisa lebih rapi gitu ya. Itu yang tentu diharapkan oleh publik dari pemimpin-pemimpin yang hadir saat ini dalam Pilkada serentak 2024. Oke, Pak Triyono terakhir, apa sih Pak harapan sebagai seorang akademisi politik dengan adanya debat terutama untuk masyarakat Kota Bandar Lampung yang nanti malam menyaksikan debat pertama untuk calon wali kota dan juga calon wakil wali kota? Ya, jadi kita berharap sebagai warga ya masyarakat Kota Bandar Lampung, saya sebagai akademisi, kemudian saya juga sebagai organisasi di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia gitu ya. Tentu berharap dengan adanya debat publik gitu ya, karena disiarkan secara langsung dan publik bisa melihat. Kita berharap dengan debat publik calon wali kota Bandar Lampung nanti malam itu, pertama itu memberikan edukasi gitu ya, edukasi sekaligus sosialisasi kepada publik masyarakat kota Bandar Lampung terkait dengan visi misi program apa yang 5 tahun ke depan ditawarkan dan akan dilaksanakan oleh dua paslon ini baik 01 maupun 02. Yang kedua, kita berharap debat nanti malam itu tidak hanya sekedar formalitas saja, tapi ada ide-ide brilian yang memang ditunjukkan sebagai bagian dari leadership gitu ya. Seorang calon wali kota yang memang layak dipilih oleh publik, oleh masyarakat untuk memimpin kota ini 5 tahun ke depan. Jadi kita berharap ya ada terobosan-terobosan, ide-ide yang keluar dari dua paslon ini. Bagaimana cara mengatasi banjir di kota, bagaimana mengentaskan putus sekolah, bagaimana mengentaskan kemiskinan di beberapa wilayah yang ada di kota ini gitu ya. Kemudian bagaimana mengentaskan persoalan sampah dan lain sebagainya. Nah, kita berharap dari dua paslon ini debat nanti malam itu muncul ide-ide brilian bagaimana upaya-upaya yang akan mereka lakukan 5 tahun ke depan gitu ya. Kemudian poin yang ketiga, kita berharap debat nanti malam itu langsung ya menyentuh hal-hal
krusial dan sensitif yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung akhir-akhir ini. Jadi seyogianya tim sukses gitu ya, kemudian konsultan politiknya itu memberikan input baik data maupun masukan-masukan real yang menyerap memang dari kondisi masyarakat Kota Bandar Lampung yang kemudian dinarasikan dalam program rencana ke depan itu seperti apa. Dan yang keempat, yang terakhir, kita berharap debat nanti malam gitu ya, masyarakat bisa menyaksikan dengan media yang difasilitasi oleh KPU Kota Bandar Lampung, sehingga dengan melihat penampilan dua paslon dalam debat nanti malam itu semakin membuat ya keyakinan, meyakinkan pilihannya akan memilih yang mana, satu atau dua, itu kembali kepada masyarakat itu sendiri. Dan setiap pilihan itu tentu memberikan sebuah konsekuensi dan implikasi ya untuk 5 tahun ke depan. Jadi kita berharap mudah-mudahan debat nanti malam itu semakin membuka informasi kepada publik dan finalisasinya itu nanti pada saat debat publik yang kedua gitu ya bulan Baik. November, kita berharap juga masyarakat tambah yakin nih terhadap pilihannya masing-masing. Intinya kita sebagai warga masyarakat, sebagai pemilih ya siap tentunya ya mensukseskan gelaran Pilkada serentak 2024 ini yang damai, yang tertib, sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin daerah termasuk Kota Bandar Lampung ini yang siap melayani warganya ya, yang siap untuk membangun Kota Bandar Lampung ke arah yang lebih baik. Demikian, Mbak. Amin. Ya tadi harapan yang sudah disampaikan oleh Patri ini merangkum secara keseluruhan ya Patri, dengan harapan banyak sekali tadi, semoga ya debat politik yang kita tahu ini debat untuk dua pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Bandar Lampung ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang mungkin sampai saat ini masih bingung siapa yang akan mereka pilih pada saat nanti pencoblosan. Nah Patri, mungkin itu saja perbincangan kita terkait dengan debat yang akan diadakan pada malam nanti, tepatnya pada hari Senin 28 Oktober 2024 untuk calon wali kota dan juga wakil wali kota Bandar Lampung. Terima kasih banyak Patri atas waktu dan juga informasinya. Sama-sama, Mbak Mutiara. Sampai jumpa di lain waktu dan sehat Ya, selalu Patri. tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan akademisi politik dari Universitas Meko Patulang Bawang yaitu Bapak Triono terkait dengan debat untuk pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Bandar Lampung yang diadakan pada malam ini 28 Oktober 2024. Ya, Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.